Innallaha takaffala li talibil ilm. Jadi kita nih sesungguhnya orang yang berangkat jalan menuju majlis, baik majlis ilmu maupun majlis sholawat. Takaffala itu Allah cukupkan, Allah tanggung apanya, rezekinya. Beda dengan rezeki umum. Rezeki umum itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allah rizquha. Setiap yang melata di muka bumi Allah jamin rezekinya. Tapi kalau orang yang hadir di majlis, duduk di majlis, itu rezekinya beda, dikasih khusus. Nggak ada cerita orang yang rajin datang ke majlis hidupnya sumpah, nggak ada cerita. Berarti kalau dia pulang dari sini rajin ngaji ke sini hidupnya masih sumpah aja, periksa hatinya. Periksa hati. Kok saya masih sumpah aja? Ikut majlis malam Jumat juga, malam Minggu juga, kok sumpah aja? Periksa hatinya, kemana hati kita? Karena Allah tidak, innallaha la yanzuru ajsamakum. Allah nggak melihat model tampilan kita. Tapi Allah lihat apa? Hati kita. Kenapa kita bisa sumpah? Baik dari hati kita masing-masing. Tapi yang tadi ucapan saya hadis jangan salah paham. Nanti begitu pagi-pagi bangun tidur, kenapa kamu muka belekan masih ada, iler masih kesini, baju compang-camping? Apa jawabannya? Allah nggak lihat penampilan, Allah lihatnya hati. Itu salah itu. Itu salah menerapkan hadis. Maka begitu kita ngaca, apa doanya? Allahumma kama hasanta khulqi fahasin, ya Allah perbaikilah di bentuk rupaku, tapi jangan lupa juga ya Allah perbaikilah bentuk ini. Jadi rapiin ini, rapiin juga ada jalannya. Yang kedua tadi, apabila sudah meninggal, ya dia nggak bisa duduk di majlis lagi, sedih dia. Cuman nggak bisa Allah kasih kesempatan hidup lagi. Maka idza ja'alukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya aja nggak bisa ditahan sebentar atau datang lama. Kalau dia bisa minta, ya Allah panjangin aja Allah seminggu saya mau hadir. Ada faedahnya luar biasa begitu dalam bahasa. Karena setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua tadi nggak bisa lagi ngaji. Nah yang ketiga ini orang yang rugi nyesal nantinya orang nggak gemar sholawat. Kita kan alhamdulillah ini. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Yang panggil kita ke sini siapa kalau bukan Allah? Yang izinin kita melangkah ke sini siapa kalau bukan Allah? Makanya dipanggil di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, selawatlah kalian kepada siapa? Kepada Nabi. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Walaupun perjuangan kita jalan dari sunnah kemarin itu banyak perjuangannya, ada yang nyasar, ada yang nyasar, muter dulu, tapi karena iman dia datang, alhamdulillah. Jadi seperti itu, salawat tuh. Maka orang begitu meninggal pulang ke rahmatullah, dia nyesal kenapa saya masih hidup enggak gemar salawat. Contoh, salawat itu bukan hanya berfungsi di alam barzakh, di saat dia sakratul maut, di saat roh dari ujung kaki udah ditaikin sampai ke dengkul, mati kaki kita, rasa dingin, udah nggak bisa bergerak. Pernah kena rep-rep nggak? Kaku begitu. Ntar kalau mati seperti itu, lebih dari itu, lebih dahsyat. Mulut bisa ngucap begini, tapi nggak bisa teriak. Kayaknya teriak, oh, tapi nggak dengar orang. Mau berontak susah, kaku. Nah, ntar seperti itu, pelan-pelan menjalani. Tapi orang ngomong betul nggak lagi ngarep? Nah itu ntar seperti itu jalan sini sampai dengkul jalan. Dengar sayup-sayup suara azan, hayya 'alas shalah. Itu air mata sudah keluar dari sini. Dia nyesal begitu. Hayya 'alas shalah, air mata keluar dari sini. Karena udah repot di sini. Nangis dia. Nangis siapa? Kenapa saya masih sehat enggak sholat? Kenapa lagi saya gagal sedang bubar enggak sholat? Begitu lagi rebaan mau sakratul maut, dengar suara azan sayup-sayup, nangis. Makanya suka ada saya nangis di sini. Dia buat air matanya. Itu dengar azan. Dengar azan terakhir dia nggak bisa gerak lagi. Dia mau ngomong nggak bisa karena repot. Cuma air matanya keluar.
Begitu hayya 'alas shalah dia tuh orang biar gagah bagaimana, yang tadinya masih hidup kok badannya kekar, tato di sini gambar macan, singa, sini gambar ular kobra, begitu sakit badannya kurus berubah jadi kucing. Kesiut badannya, sini jadi gambar kucing, ini kobra jadi gambar cacing. Siut badannya, lemes sudah, lu lihat, yang ada air mata keluar begitu hayya 'alas shalah. Tapi begitu dia gemar baca sholawat, dia gemar baca sholawat selama hidupnya, maka begitu dia udah kaku di sini, khawatir pasti timbul gelisah. Karena nanti akan naik terus sini sampai pusat. Begitu sampai pusat, sampai dada, udah nggak sadar. Itulah begitu sampai tenggorokan nggak lagi diterima yang namanya tobat. Kita ngomong udah nggak bisa, segala macam udah nggak bisa. Tapi orang yang baca sholawat, gemar dia baca sholawat, itu Allah kasih malaikat hadir. Wala tahzanu, wala takhafu, wala tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Itu dibisikin sama malaikat. Wa basyiru bil jannah, kasih kabar gembira surga. Kenapa? Orang yang selalu gemar baca sholawat, 1000 kali dia baca salawat sebelum rohnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Wa basyir, diberi kabar gembira sama Allah. Apa? Dikasih lihat surga. Maka kata malaikat, wala tahzanu wala takhafu wa basyiru bil jannah, kasih kabar gembira dengan surga. Makanya jangan sampai nyesal. Mumpung kita masih di atas tanah nih, gemar-gemar hadir sini, gemar-gemar baca salawat. Gitu. Itu yang keberapa tuh? Yang ketiga. Ya udah ngantuk ini. Soalnya ada 100 ini. Ada 3 aja udah matanya udah meremlek. Oh enggak ngantuk. Enggak. Yang ketiga, yang keempat itu dakwah. Orang kalau udah meninggal nggak bisa lagi dakwah, nyesal dia. Karena dakwah itu bukan kayak begini, ceramah bukan. Di Al-Quran diperintahin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, panggillah, ajaklah orang. Ud'u ila sabili rabbika. Untuk apa? Ke jalan Allah. Ini kan satu sama lain ngajak. Yuk ngaji yuk. Di mana di Manggila? Ngajak itu. Itu menyeru namanya. Bil hikmah wal mau'izah. Dengan hikmah kasih tahu, ajak. Mumpung kita masih hidup, jangan kita doang yang selamat. Karena orang kalau cinta membaca Rasulullah, ya, dia akan bermanfaat buat umat yang lain, buat yang lainnya. Rasulullah nggak akan bangga melihat kita selamat sendirian. Ajak kawan-kawan kita, ajak saudara-saudara kita. Sudah capek, jangan capek-capeknya. Urusannya ada urusan kita, urusan yang hidayah Allah yang punya, bukan kita hidayah. Ajak orang itu. Kalau emang kita sayang sama saudara kita, sama tetangga kita, sama kawan kita, ajak. Yuk kita kumpul, yuk kita baca sholawat, yuk kita ngaji. Mumpung kita masih ada di sana, yuk. Ini lantaran saya sayang, ajak. Karena memang balighu anni walau sampaikan ajaran walaupun satu ayatnya kita tahu. Maka itu sebenarnya perintah. Ajak. Tapi kalau udah pulang rahmatullah nyesel kita. Kenapa? Nggak bisa ngajak lagi. Karena itu faedah yang nanti akan dipetik oleh si jenazah. Yang kelima, sampai 5 aja dah. Ya, yang kelima silaturahim. Orang yang udah pulang rahmatullah, maka putus silaturahimnya. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis pun dianjurkan silaturahim, nyambung silaturahim, baik ayahmu maupun ibumu, sambungin silaturahimnya. Nah kita kan alhamdulillah nih silaturahim di sini. Setiap malam minggu kita silaturahim, setiap malam Jumat kita silaturahim. Nanti malam Rebo juga mau bikin maulid, kita silaturahim lagi. Karena la yadkhulul jannata, tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala qati'un, orang yang memotong, orang yang memutus
nggak akan masuk surga. Baunya nggak dapat, apalagi surganya. Siapa nih yang qati'un ini? Yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itu nggak akan dapat baunya surga. Maka dengan kita kumpul seperti ini, alhamdulillah dapat silaturahimnya, dapat thalabul ilmnya, dapat memakmurkan agama Allah. Perintah juga memakmurkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka begitu kita pulang ke rahmatullah, nyesel nggak bisa lagi nyambung silaturahim. Nah, mumpung sekarang masih ada silaturahim malam minggu, malam Jumat, malam Rebo, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya, silaturahim. Jangan silaturahim milih-milih, ini yang rada kerenan, ini yang rada gantengan atau rada kaya. Silaturahim. Bila saudara kita yang susah, enggak tengokin. Jangan. Silaturahim kepada orang yang benci sama kita. Memang paling susah, tapi pahalanya gede. Kan ada tetangga kita tuh, begitu lagi ini ada yang baik, ada yang enggak. Kita silaturahim dengan bawa makanan, kasih anak kita, bawa tetangga yang kanan kasih. Yang depan mah, depan enggak usah. Depan kita benci banget. Jangan. Kasih juga. Kasih. Itu silaturahim dengan makanan. Karena Islam agama kita mengajar untuk kasih sayang. Saya tambah lagi 6. Yang 6, apabila meninggal kita nih, orang laki-laki pasti nyesel. Ini nggak lucu nih, ini serius. Pasti nyesel kalau selama hidup nggak pernah dididik anak sama istri. Begitu kita pulang ke rahmatullah, ternyata istri kita nggak kita didik agama. Habis digebotin mulu kita disuruh. Satu contoh, istri kita keluar nggak pakai kerudung, rambutnya sehelai, ini bukan sehelai, semua kelihatan. Sehelai ini kelihatan rambutnya, itu menjerumuskan si suami itu ke dalam api neraka. Maka suaminya nggak nyuruh istrinya untuk tutup kerudung, itu suami dayus. Dayus itu haram masuk surga, baunya nggak dapat. Ada nggak bini yang diabak di sini? Saya yakin nggak ada, karena ngaji semua. Pasti istri dikasih tahu juga. Kata istrinya, saya mau kerudungan, tapi suami saya nggak pernah beliin. Nyuruh aja nyuruh rumah, pakai kerudung yang bagus. Kasih kerudungan, beliin. Niatin dah, ya Allah, lancarkan balik rezeki saya, ya Allah, saya mau bungkus bini saya. Izin aja sekali. Maksudnya ditutupin auratnya. Ini mumpung masih ada di sini nih. Umur kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi bapak semua yang duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya yang belakangan, bapak duluan. Ini nggak ada yang tahu nih, makanya nggak ada yang tahu. Sedangkan kita nggak tahu. Sekarang udah duit yang ada tebok-tebokin. Kasih istri disuruh dandan. Suruh maksudnya beli baju yang kerudung, nutup aurat. Udah suruh istrinya pakai kerudung. Apalagi orang perempuan laki punya istri, istrinya punya handphone, ya begitu foto habis mandi foto, habis ramas foto, ya nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, foto begini, lagi nongkrong motor juga begini. Terus dia-upload di Facebook, sebanyak orang yang lihat kita nggak pakai kerudung gitu, suaminya tuh dosanya tuh, ya Allah. Nah, kalau ada yang istrinya masih seperti itu, nasihatin mah kalau saya, kalau nggak mau saya terjerumus api neraka, mulai sekarang ini tutup kerudung, dia tutup pakai jilbab. Nggak perlu saya yang penting hati saya jilbabin. Wah, kata dia. Kata si perempuan, enggak perlu, yang penting hati saya sudah berjilbab. Ketemu orang gila telanjang bulat. Tanya orang gila, kenapa kamu telanjang bulat? Kata orang gila, yang penting hati saya berpakaian. Tuh sama orang gila tuh bilangin, ya itu. Iya sama orang gila berarti. Kalau gini kita bilangin mah, kerudungan mah, pakai jilbab. Enggak perlu, yang penting hati kita. Yang penting hati kita jilbabin. Ya udah mas, sama orang gila yang benar orang gila itu telanjang bulat disuruh pakai baju nggak mau, apa jawabannya? Yang penting kan hati saya berpakaian. Nah ini makanya
salah jauh belajarnya. Nah, karena itu sebelum kita mumpung masih kita ada di sini, yang belum ditacak istrinya tatakan, dandanin, ya kasih duitnya rada gedean buat beli baju, sari, ini kelompokan muja-muja perempuan nih senang dia nih. Kata yang belum punya laki, iya kalau saya kan belum ada laki, kawin makanya kawin. Enggak, kata yang perempuan gini, ya yang punya suami kan enak, kalau saya kan belum punya suami, masa suami saya belum ada. Ada orang di sini. Kalau ada yang kawin itu menikahi betul. Ya intinya seperti tadi kita amalkan dulu. Jangan sampai nanti kita pulang ke rahmatullah nyesel. Ya. Jadi non tadi itu jaga baik-baik. Benahin dari sekarang. Mumpung kita masih ada di sini benahin. Terus yang semangat nih. Yang semangat. Kita duduk di majlis walaupun sejam, 2 jam, 3 jam begitu. Fadilahnya tadi sudah saya sebutkan. Itu bermanfaat buat kita semua. Nah sekarang kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan semuanya. Karena selawat yang kita baca tadi ini disampaikan ke Madinah. Kalau orang baca selawat nggak ada yang namanya dicerita nggak diterima. Walaupun yang baca hatinya riak, walaupun yang baca hatinya bengkok, tetap selawat itu akan nyampe ke Nabi kita Muhammad SAW. Itu ibadah yang paling antik selawat. Kalau selawat kita belum tahu, tapi kalau selawat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kanjeng Rasul. Ini selawat yang kita baca tadi ini sampai ke Madinah. Kalau kita belum ke Madinah, langsung sampai di kehariban Nabi kita Muhammad SAW, dibawa malaikat ke sana. Coba tuh, itu selawat. Maka ibadah yang udah ada jaminan diterima itu ibadah selawat. Ditambah dengan salat lima waktu. Kalau selawat nggak ada halangannya diterima. Nah dari sini ke Madinah emang jaraknya berapa? Berapa orang tahu nggak? 14.000 kilometer. Nggak percaya ukur dari sini ke sana. Mesti ngarang aja. Itu 14.000 kilometer dari sini ke sana. Coba tuh. Nah kalau kita naik pesawat butuh berapa waktu? Itu selesai kita tadi itu sampai ke barat Nabi kita Muhammad SAW. Pasti Nabi melihat masalahnya masing-masing. Kalau kita yakin nih, pasti Rasulullah lihat masalah kita masing-masing. Ada yang rumah tangganya ribut terus, insya Allah jadi damai. Ada yang nikah belum punya anak, insya Allah itu nyampe Rasulullah pasti punya anak. Ada yang sakit itu insya Allah sehat, Allah kasih. Ada rezekinya serat mulu, insya Allah lancar Allah kasih. Insya Allah lancar, kalau yakin bahwa selawat itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekarang mudah-mudahan niat kita semuanya, yang niat jodoh tarudah. Semoga niat kita semuanya, ya Allah kabulkan semuanya. Allah jawab semuanya. Ya, ada hadis ini ya, walaupun niatin salihah wa ila hadratin Nabi bisirri